Hai, selamat pagi anak-anak Miss Primary 3. Di sini Miss Mali akan membuat video pembelajaran di mana kita akan belajar buku yang terbaru, yaitu buku 3B dengan judul tema menyayangi hewan dan tumbuhan. Dalam buku 3B kita ini, di situ ada 4 subtema yang menjadi pokok-pokok pembelajaran dalam tematik, yaitu Miss bacakan ya. Subtema 1 yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Subtema 2 manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Subtema 3 menyayangi tumbuhan. Subtema 4 menyayangi hewan. Jadi fokus kita hari ini adalah pembelajarannya itu pembelajaran 1 dan 2 dalam subtema 1 yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Hari ini kita adakan video pembelajaran ya, karena Miss Marley dan beberapa guru lainnya menghadiri sosialisasi bersama Wali Kota Batam di Golden Brown. Jadi sudah dikirimkan absen-absennya ke dalam grup kelas kita. Kalau sudah, kita lanjutkan pembelajaran kita. Nantinya Miss akan kirim subtema 1, pembelajaran 1 dan 2 dalam bentuk PowerPoint untuk menambah dan menunjang pembelajaran kita. Di sini Miss hanya menjelaskan poin-poin apa yang menjadi pokok dalam pembelajaran kita hari ini. Oke, Miss lanjutkan, yaitu pembelajaran 1 di mana kita akan belajar apa itu manfaat dari tumbuhan. Tumbuhan itu punya banyak sekali manfaat untuk kita. Pertama, menghasilkan buah-buahan yang memberikan kita vitamin. Kedua, menjadi bahan makanan yaitu sayur. Ketiga, sebagai bahan sandang atau membuat bahan utama dari rumah kita. Dan keempat adalah sebagai penghasil oksigen untuk sirkulasi pernafasan manusia. Jadi ada 4 fungsi dari tumbuhan yang sudah Miss ajarin ya. Lanjut, kita akan lanjutkan dengan satu cerita. Di halaman pertama dalam subtema 1, halaman 3 dan halaman 4, kamu akan belajar tentang sebuah cerita. Biasanya anak-anak Miss suka ceritakan. Dalam cerita ini judulnya yaitu persahabatan pohon jambu biji dan tanaman tomat. Jadi si jambu biji itu bersahabat dengan si tomat. Dan setelah kamu membaca cerita tentang persahabatan pohon jambu biji dan tanaman tomat, ada 5 pertanyaan yang ada di halaman 4. Nomor 1, siapakah yang bersahabat baik? Nomor 2, apa yang menyebabkan persahabatan mereka berubah? Nomor 3, mengapa pohon jambu biji bersedih? Nomor 4, kapan pohon jambu biji dapat berbuah? Nomor 5, bagaimana akhir dari dongeng tersebut? Jadi setelah kamu baca cerita tentang persahabatan pohon jambu biji dan tanaman tomat ini, kamu jawab ya nomor 1 sampai nomor 5 di halaman 4. Kemudian dari pohon tomat dan pohon biji kita bisa mengadakan penjumlahan. Di sini Miss akan ajarin ya. Caranya itu yang dari buku kita itu. Di sini fokus kita adalah mempelajari tentang si pohon. Di sini kita akan mempelajari penjumlahan bertukar. Di keranjang pertama ini terdapat 9 buah apel. Kemudian di keranjang kedua terdapat 6 buah apel. Jumlah apel seluruhnya jika ditambahkan yaitu 9 ditambah 6 menjadi 15 buah apel. Bagaimana jika jumlah apel di setiap keranjang ditukar? Keranjang biru jadi 6, keranjang hijau jadi 9. Apakah jumlahnya berbeda? Otomatis tidak, karena jumlahnya saja ditukarkan. Tapi kalau jumlah dalam setiap keranjang ditukarkan, namun jumlah keseluruhan ini masih tetap 15. Jadi walaupun ini tukar ke sini, hanya jumlahnya tetap sama. Jadi 9 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 9. Di sini kita lihat ya, 9 ditambah 6 sama dengan 15 dan 6 ditambah 9 sama dengan 15.
Jadi tadi sudah tahu ya, 9 ditambah 6 itu sama dengan 6 ditambah 9. Karena 9 tambah 6 sama dengan 15 dan 6 ditambah 9 sama dengan 15. Jadi 9 tambah 6 ditambah sama dengan 6 ditambah 9. Oke, jadi tadi itu kan kita sudah belajar tentang matematika, di mana penjumlahan 9 tambah 6 sama dengan 6 tambah 9. Hanya peletakan saja yang berbeda. Selanjutnya, tentang alam kita akan mempelajari tentang lagu pemandangan. Di buku kalian itu di halaman 6 ada lagu pemandangan. Lagunya itu bisa dicari di YouTube tentang lagu ini, namun misalkan mengajari kalian cara menyanyikannya. Jadi sini lagunya itu bulat kecil itu tepuk tangan dan tanda bintang itu tepuk meja. Jadi kita peragakan ya. Ini handphonenya. Jadi tepuk meja, tepuk tangan, tepuk meja, tepuk tangan, tepuk meja, tepuk tangan, tepuk meja. Ya. Jadi kita mulai ya. Lagunya seperti ini. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Lagunya seperti itu. Jadi di bawah lirik lagunya itu ada bulat kecil hitam dan ada gambar bintang. Di bulat kecil kamu tepuk tangan kamu, di bintang itu kamu tepuk meja. Jadi memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tanpa berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan, oh indah pemandangan. Jadi seperti itu. Ketika tepuk, 3 kali tepuk mejanya. Tep, to, waga, tep. Jadi nanti kamu bisa praktekkan sendiri. Di pertemuan berikutnya Miss akan minta tolong sama kamu untuk mempraktekannya. Di pertemuan besok hari, esok kan kita ada pelajaran tematik lagi kan. Jadi besok akan Miss coba anak Miss bersama-sama dengan Miss mempraktekkannya. Namun kamu bisa lihat dari contoh yang Miss berikan dan kamu bisa mempelajari lagu tersebut. Kalau lagunya kurang pas, kamu bisa putar ulang-ulang video dari Miss ya. Lanjut. Dalam pertanyaan halaman 6 sampai 7 di Ayo Berlatih itu ada 3 pertanyaan. Miss mau anak Miss itu hanya mengerjakan 2 pertanyaan saja. 2 dari 3 pertanyaan, yaitu di halaman 6 nomor 1 dan di halaman 7 nomor 3 A dan B. Itu saja untuk pembelajaran 1. Oke, sekian video dari Miss untuk pembelajaran 1. Kita lanjutkan ke pembelajaran 2 ya. Di pembelajaran 2 kamu akan punya sebuah cerita lagi. Cerita apa itu Miss? Cerita di mana kita akan mempelajari persahabatan lagi. Namun di sini persahabatannya itu dengan hewan. Di sini kita akan membaca kisah pohon rambutan yang kesepian. Tuh kesepian karena nggak punya teman. Bagaimana ceritanya ya? Penasaran kan? Jadi nanti kamu buka buku kamu halaman 8 sampai halaman 9. Ceritanya itu Miss bacain ya. Kisah pohon rambutan yang kesepian. Dahulu kala ada sebuah pohon rambutan kecil yang tumbuh. Oke, Miss ulangin ya. Kita di sini Miss akan membaca kisah pohon rambutan yang kesepian. Dahulu kala ada sebuah pohon rambutan kecil yang tumbuh di hutan. Tidak ada satupun tanaman atau hewan yang mau berteman dengannya. Hal itu membuat pohon rambutan bersedih. Ketika
Suatu ketika, seekor burung nuri hinggap di dekat pohon rambutan. Pohon rambutan tampak senang dan meminta burung nuri untuk menjadi sahabatnya. Pohon rambutan menawarkan dahannya untuk tempat tinggal burung nuri. Namun, burung nuri menolak karena dahan pohon rambutan terlalu kecil dan rapuh sehingga ia tidak akan mampu menopang sarangnya. Pohon rambutan kembali bersedih, tetapi ia tidak putus asa. Ketika ia melihat seekor kambing, pohon rambutan menawarkan daunnya untuk dimakan. Syaratnya, si kambing harus mau jadi sahabatnya. Namun, jawaban kambing juga kurang menyenangkan. Kambing tersebut tidak mau makan-makan daun-daun yang tidak rimbun karena takut pohonnya nanti kekurangan. Pohon rambutan bersedih hati, tetapi ia tidak berlarut dalam kesedihannya. Ia berdoa agar dapat tumbuh dengan baik. Waktu pun berlalu. Pohon rambutan kecil itu pun sudah jadi besar. Batang dan dahan pohonnya tersebut semakin kokoh. Daun-daunnya tampak rimbun dan lebat. Daun-daunnya berjajar rapat sehingga memberi keteduhan bagi siapa saja. Pohon rambutan sangat senang dengan perubahan bentuk tubuhnya. Melihat perubahan bentuk yang dialami pohon rambutan, burung nuri dan kambing datang menghampiri pohon rambutan. Kambing dan burung nuri meminta maaf atas kesalahan mereka. Pohon rambutan tidak marah dan memaafkan mereka. Kambing dan burung nuri berterima kasih kepada pohon rambutan dan sejak saat itu mereka menjadi sahabat baik. Jadi cerita tadi itu kan sudah kita baca. Sekarang apa pesan yang terdapat dalam dongeng? Sama dengan cerita pada zaman dahulu. Siapa yang pernah nonton, ayo? Nah, di situ ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh film pada zaman dahulu kepada anak-anak di seluruh Indonesia. Begitu juga dengan kisah pohon rambutan yang kesepian ini. Ada pesan yang disampaikan, yaitu kamu bisa tuliskan ya, buka bukunya di halaman 9 di buku cetaknya. Anak-anak Miss bisa tuliskan di situ pesan dalam dongeng yang kamu simak, yaitu bersahabat tidaklah memandang apapun dari sahabatnya yang lain. Dan setiap sahabat yang baik akan memaafkan sahabatnya yang berbuat salah. Sudah dituliskan anak-anak Miss? Itu adalah pesan moral yang terdapat dalam dongeng tersebut. Kalaupun nanti ada yang mau nambahin di pertemuan besok, bisa kita diskusikan bersama ya. Oke, kita lanjutkan. Lanjut kita akan mempelajari tentang halaman 10. Di halaman 10 itu Miss kasih waktu kamu nanti membaca untuk memperdalam materi kamu. Namun Miss mau tanya, kapan biasanya kamu mengucapkan terima kasih? Of course Miss, ketika kita diberikan sesuatu oleh orang lain. Contoh, mama beri kamu sarapan, terima kasih mama. Ketika papa memberikan kamu uang jajan, terima kasih papa. Ketika guru kamu memberikan nilai di kertas ujian kamu, terima kasih Miss. Seperti itulah ketika kamu mengucapkan terima kasih, yaitu ketika kamu mendapatkan sesuatu dari orang lain, sebutkanlah terima kasih. Terus apa manfaat yang kamu rasakan saat mengucapkan terima kasih? Pasti kamu merasakan puas dalam hati, karena berterima kasih merupakan salah satu cara kamu untuk bersyukur. Dengan kamu mengucapkan terima kasih, kamu sudah bersyukur kepada Tuhan kalau kamu sudah dititipkan sesuatu dari orang lain. Selain berterima kasih kepada sesama manusia, kita juga dapat berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan. Kenapa kita harus berterima kasih, Miss? Karena tanpa hewan dan tumbuhan, kita tidak dapat makan. Dimanapun kita berada, kita akan makan dari tumbuhan dan hewan. Cara berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Di dalam buku kamu, nomor 1 sampai nomor 5, boleh digarisbawahi ya nak. Boleh pakai spidol, boleh pakai stabilo, boleh pakai pensil, tapi pakai ruler ya sama penanya. Nomor 1 sampai nomor 5 yaitu
1. Memberi makan hewan peliharaan dengan teratur. 2. Membersihkan tubuh hewan peliharaan secara teratur. 3. Menyiram tanaman secara teratur. 4. Memberi pupuk secara teratur. Dan 5. Tidak menginjak-injak rumput sembarangan. Jadi setelah kamu garis bawahi kelima nomor tersebut beserta kalimatnya, nomor halaman 10, kamu tulis pengalaman kamu saat berterima kasih. Pernah nggak kamu bilang terima kasih? Pernah, Miss. Kapan? Waktu ngapain gitu kan? Jadi kamu tulis, saya berterima kasih ketika, contoh nih, Miss Marley memberikan nilai pada tugas yang sudah saya kerjakan. Atau saya berterima kasih kepada mama karena sudah membelikan sepeda baru. Atau saya berterima kasih kepada papa karena sudah belikan mainan baru gitu. Terus di bawahnya di dalam kotak nih halaman 10, manfaat yang kamu rasakan apa? Manfaatnya, saya merasa bersyukur kepada Tuhan karena sudah diberikan seorang ayah, seorang ibu, dan seorang guru yang terbaik. Bisa contoh seperti itu. Dan apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan itu yang kamu tulis di situ. Kemudian kita lanjutkan materi kita ya. Dalam ini kita akan mempelajari tentang gerakan memutar dan meliukkan badan. Oke, gerakan memutar dan meliukkan badan ini kita lanjutkan nanti ketika di pertemuan selanjutnya. Jadi di pertemuan ini kita sudahi sampai halaman 10 dulu ya. Di halaman 11 sampai halaman 11 sampai dan halaman 12 di pertanyaan nomor 3 dan nomor 4 kita lanjutkan di hari Selasa ya nak. Di halaman 12 tugasnya itu nomor 1 menuliskan pesan dari cerita tersebut, dan nomor 2 mengapa kita harus mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan dari orang lain. Jadi kita sudah mempelajari 2 cerita. Cerita yang pertama adalah persahabatan pohon jambu biji dan tanaman tomat. Cerita kedua adalah pohon rambutan yang kesepian. Jadi sudah kita pelajari 2 cerita. Kita sudah juga mempelajari penjumlahan yang serupa, yaitu pertukaran 9 tambah 6 sama dengan 6 tambah 9. Kita juga sudah mempelajari lagu pemandangan ciptaan Ateh Mahmud yang menggunakan tepukan tangan dan tepukan meja. Kita juga sudah mempelajari cara berterima kasih dan mengapa mengucapkan berterima kasih kepada orang lain memberikan kita bantuan. Di sini tugas kalian, tugas offline-nya yaitu halaman 6 dan 7. Halaman 6 nomor 1, halaman 7 nomor 3A dan B, serta halaman 12 nomor 1 dan nomor 2. Nanti tugasnya dikerjakan di buku catatan tematik ya nak. Kalau nggak ada buku catatan tematik, boleh tuliskan di kertas lembar, kemudian di staples di halaman 12. Ya, terima kasih atas bantuannya dan terima kasih atas perhatiannya kepada video pembelajaran Miss Marley. See you tomorrow and bye-bye.